Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba soal penerapan hukum Newton ya. Sebuah benda beratnya 10 Newton digantungkan pada dua tali seperti gambar di bawah ini ya. T1 dan T2 tali pegangan talinya. Nah, tentukanlah nilai T1 dan T2 tersebut. Baik. Ini sistemnya kita analisis dulu ya. Apakah nanti kita gunakan hukum pertama, hukum kedua, atau hukum ketiga dari Newton? Ini balok kan diam, tidak ada pergerakan sama sekali. Maka ya, hukum yang digunakan yaitu hukum pertama. Ini ingat ya, secara matematis aja, sigma F sama dengan 0. Ini hukum pertama ya. Hukum kedua, sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, maka mana yang mewakili sistem ini adalah yang ini. Karena dia bendanya diam atau tidak ada percepatan sama sekali. Nah, maka pasti kita gunakan ini. Hukum pertama. Nah, oke, kita langsung saja kita analisis ya. Kita pilih ini ya. Soal ini menjadi dua sumbu ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, di sumbu X ya, apa aja yang ada di sumbu X? Oke. Ini kan ingat konsep vektor ya. Ini T1 ya. T1 maka komponen X-nya tinggal kita kasih seperti ini. Proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini namanya T1X. Ke sumbu Y tinggal kita proyeksikan seperti ini. Ini berarti T1Y ya. Sekarang T2. T2 juga sama ya. Kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini jadi T2X. Ke sumbu Y menjadi T2Y. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat memisahkan ya per komponen ya antara T1 T2 itu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sekarang ada lagi nggak sumbu Y? Ada ya. Itu kan berat itu ya. Dia kan di titik pusat massa di sini tengah-tengah. Maka pasti arahnya ke bawah. W. Nah, ini berat ya. Oke, supaya memudahkan di sini berapa tetanya? Ini dia berseberangan ya. 30, maka di sini juga pasti 30. Begitu juga dengan yang di T2. Ini berseberangan dengan di sini, maka ini 60 derajat. Ya, ini konsep matematika diajarkan ya waktu SMP ya. Sudut berseberangan dan sebagainya. Oke. Berarti ingat konsep vektor ya. Saya ingatkan lagi konsep vektor. Misalkan ini theta, ini X, ini Y, ini Z. Nah, maka cos theta itu adalah X ya, sudut yang berhimpitan. Yang berhimpitan dengan sudut ya, X per bidang miring Z. Ya, contohnya begitu. Kalau sin theta, ini yang depan dari sudut itu, Y per Z. Nah, ini harus diingat. Nah, maka untuk kasus ini ya, ini T1X adalah, ini kan, cos 30 ya, kita mulai dari cos 30 derajat sama dengan T1X. Nah, per T ya. Ini kan yang berhimpitan dengan 30 dan garis miringnya T1 ya, T1. Maka T1X-nya adalah cos 30 kali T1 ya. T1 cos 30. Nah, kira-kira begitu ya. Begitu juga untuk T2 ya. Untuk T1Y ya, pasti nanti dia dengan cara yang sama, T1Y sama dengan T1 sin 30 ya. Kita coba untuk yang T2 ya. T2 kan gini. Nah, ini kan T2. Ini T2X ya. Ini T2Y. Nah, ini 60 ya tadi. Nah, maka yang berhimpitan dengan sudut 60 itu T2Y ya. Maka langsung saja dengan cara sama, T2Y sama dengan T2 cos 60 derajat.
T2X sama dengan, ya, ini T2Y sin ya, maaf. Kenapa? Karena ini berhadapan dengan sudut ya. Seperti ini konsep ini. Nah, T2X-nya berarti adalah cos. T2 cos 60 derajat. Oke, kita sudah berhasil T2 dan T1 ya. Nah, sekarang kita analisis. Karena kita punya dua sumbu, kita analisis terhadap sumbu X dulu. Nah, sumbu X-nya berarti ini ya. Ini ada sumbu X. Saya tulis ulang aja di sini ya, biar tidak bingung. Ini kan tadi T1X. Ini T2X. Di sini T1X. Ada lagi di atasnya T1Y, T2Y ya. Terus ada yang ke bawah W. Nah, berarti di sumbu X-nya adalah T1X dan T2X. Karena di sumbu X benda ini tidak bergerak ke kiri ke kanan, maka kita tadi terapkan konsep hukum Newtonnya ya. Maka kita langsung saja sigma F sama dengan 0. Ini kan hukum pertama Newton ya. Nah, kita langsung spesifik sigma Fx atau gaya pada sumbu X, atau pada sumbu X benda itu tidak ada pergerakan atau tidak berkecepatan, maka sama dengan 0. Nah, yang positifnya tadi ini ya. Ingat ini positif, ini sumbu negatif ya. Maka T1X min T2X ya. Jadi T1X min T2X sama dengan 0. Kita masukkan nilai T1X ya tadi seperti ini. T1 cos 30, T2X-nya T2 cos 60. Maka kita masukkan T1 cos 30 min T2 cos 60 derajat sama dengan 0 ya. Ingat ini min itu karena dia di sumbu negatif ya pada bidang kartesian. Oke, kita masukkan nilai cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Min T2 cos 60 itu setengah. Nah, maka ini saya pindah ruas ke kanan jadi plus ya. Jadi setengah akar 3 T1 sama dengan setengah T2. Nah, ini dipindah ruas jadi positif. Setengah saya coret. Nah, berarti T2 sama dengan akar 3 dari T1. Nah, ini kita simpan dulu persamaannya. Ya, saya tulis sebagai persamaan 1. Nanti untuk mencari hubungan T2 dan T1 ya. Oke, sekarang kita analisis pada sumbu Y. Lihat, pada sumbu Y itu ada 3 komponen ya. T2Y, T1Y, dan berat itu sendiri, W ya. Oke, T1Y, T1 sin 30, T2Y, T2 sin 60. Oke, kita langsung saja. Sigma Fy, sigma gerak pada sumbu Y 0. Ya. Karena kenapa dia 0 tadi? Tidak ada pergerakan baik di sumbu X atau sumbu Y pada benda tersebut. Nah, tadi yang positif dulu ya, yang positif ini T2Y dan T1Y ya. Jadi T2Y ditambah T1Y. Nah, terus yang negatifnya W ya, arah negatif sumbu Y ya, maka min ya. Min W sama dengan 0. Nah, T2Y-nya adalah T2 sin 60, sedangkan T1-nya adalah T1 sin 30. Nah, min W-nya berapa? 10 tadi ya. Nah, 10 ya. 10 Newton. Nah, maka ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan sin 60. T2 kali sin 60 kan setengah akar 3 ya. Plus T1 sin 30 itu setengah ya. Min 10 sama dengan 0. Nah, kan ada dua variabel yang belum diketahui, maka saya gunakan persamaan 1 ini ya untuk mencari T1. Oke, T2 akar 3 T1. Nah, ini saya ganti dengan persamaan ini. Maka hasilnya akar 3 T1 dikali dengan setengah akar 3 plus setengah T1. Nah, ini 10-nya saya pindah ruas ya. Jadi min jadi plus ya. Karena saya ingin mencari T1, maka saya pindahkan ruas dulu. Nah, ini akar 3 kali akar 3 jadi 3 ya.
Jadi akar 3 itu kan 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah, artinya 3 setengah ditambah setengah. Artinya 3 pangkat 1 ya. Maka T1 3/2 T1 ya. Karena akar 3 kali akar 3 kali setengah 3/2 ya. 3/2 T1 plus setengah T1 sama dengan 10. Nah, maka ini kita jumlahkan 3/2 tambah 2/2 adalah 4/2 ya. Karena sama penyebut 4/2 T1 sama dengan 10. Berarti T1 sama dengan, ini kan 2 ya. Ya, berarti 10/2 sama dengan 5 Newton. T1 ketemu. Berapa T2? Kita akan pakai ini langsung. T2 sama dengan akar 3 kali T1. Artinya T1-nya 5 berarti 5 akar 3. Ini akar 3 itu sekitar 1,4 ya. Jadi di atas 5 ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan T2 itu lebih besar dari T1. Ya, nilainya sudah ketemu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.